Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Yuska Septina, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kali ini saya akan melakukan coaching untuk pra supervisi akademik yang saya lakukan kepada rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rizky Diansari, pengampu mata pelajaran IPA di sekolah SMP Negeri 1 Siantan. Tujuan coaching ini dengan harapan agar guru menjadi lebih siap untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Oke, baik, bisa kita mulai Bu Rizky? Bisa. Oke, baik, terima kasih ya. Dengan beberapa pertanyaan ya Bu Rizky ya. Iya, Bu. Oke, sehat Bu Rizky? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baik ya, untuk yang pertama saya ingin menanyakan harapan Bu Rizky nih, apa nih dengan adanya coaching ini? Baik, terima kasih Bu. Jadi harapan saya dengan adanya coaching ini, saya bisa lebih mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi siswa di kegiatan pembelajaran, baik itu dalam persiapan materi, kemudian bahan ajar, materi ajar, kemudian strategi pembelajaran dan sebagainya, seperti itu Bu. Oke ya. Jadi untuk menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Iya Bu, biar lebih siap. Oke. Kemudian materinya nanti apa ya Bu ya? Materi yang akan saya sampaikan ke siswa ini adalah berkaitan tentang sistem ekskresi Bu. Jadi KD-nya itu adalah menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kemudian untuk KD keterampilannya Bu, nanti diharapkan siswa dapat membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri, seperti itu Ibu. Oke. Jadi materinya adalah sistem ekskresi ya Bu ya? Iya, benar sekali, Ya, Bu. dengan Kadir. Kemudian tujuan pembelajarannya apa nih Bu? Tujuan pembelajarannya ini ada 3 Bu. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, nanti kami berharap bahwa peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia dengan benar, serta dapat menjelaskan proses terbentuknya urin oleh ginjal dengan benar, seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3 ya Bu ya? Iya, Bu, ada 3. Sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat ini ya? Benar sekali Bu. Oke ya. Kemudian Bu, untuk area pengembangannya, apa ini area pengembangan yang akan Ibu lakukan? Untuk area pengembangan yang akan saya lakukan dalam pembelajaran ini ada 2 Bu. Ada area pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya itu sendiri, saya mengharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, kemudian dapat menjelaskan struktur dan fungsinya, serta dapat menjelaskan proses dari pengeluaran zat sisa pada sistem ekskresi. Nah, untuk ranah keterampilannya itu sendiri, saya berharap peserta didik dapat membuat karya, yaitu dalam bentuk mind mapping, video, dan juga poster digital tentang proses penyaringan darah dalam sistem ekskresi manusia. Jadi sebelum itu siswa saya ajak untuk melakukan praktikum. Nah, siswa membuat laporan dari hasil praktikum tersebut dan laporan itu dibuat dalam bentuk karya Bu, seperti yang telah saya paparkan tadi. Oh iya, oke. Jadi area pengembangannya ada 2 ya Bu ya? Iya, Bu. Pengembangan di pengetahuan dan keterampilan. Dan keterampilannya benar. Iya. Kemudian untuk rancangan pembelajarannya sendiri itu bagaimana Ibu? Untuk rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran kali ini itu adalah untuk strateginya saya menggunakan strategi diferensiasi. Kemudian untuk pendekatan yang saya gunakan ini saya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian metodenya itu ada metode diskusi dan eksperimen, dan modelnya adalah model problem based learning. Model yang memang sudah tidak asing lagi ya Bu di dalam pembelajaran. Iya, betul. PBL ini menarik ya Bu? Iya benar Bu, karena membahas tentang masalah. Iya, oke. Kemudian tuh media pembelajarannya Bu Rizky menggunakan apa ini? Saya menggunakan video Bu, kemudian ada laptop, ada LCD. Nanti saya akan menampilkan pertama itu video persepsi yang membuat siswa itu bisa
menjawab. Saya membuat pertanyaan untuk memantik siswa agar bisa menuju ke materi yang saya ajarkan seperti itu, Bu. Oh iya. Tadi ada praktikum ya, berarti ada Ya. juga alat-alat praktikum ya, Iya, Bu ada ya. alat praktikumnya juga, Bu. Iya, Oke. Oke, Bu. Kemudian untuk ini dilakukannya kapan ya, Bu ya nanti ya? Insya Allah akan saya laksanakan pada tanggal 11 Mei, Bu. 11 Mei 2023 hari Kamis nanti. Jadi semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Bu, sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke. Di kelas mana, Bu? Di kelas 8C. Di kelas 8C. Oke. Itu setelah istirahat apa pagi, Bu? Pagi, Bu. Oh, pagi ya? Iya. Oh iya, oke. Berarti pagi ya, kita ketemu lagi pagi ya, Bu ya nanti Iya, ya. Bu, iya, benar sekali. Oke. Kemudian Bu, nah yang terakhir nih Bu, apa perasaan Ibu dengan adanya coaching seperti ini? Perasaan saya dengan adanya coaching seperti ini itu ngebantu sekali, Bu, ngebantu supaya apa yang akan saya berikan ke siswa itu lebih terarah dan saya lebih percaya diri dengan apapun yang saya berikan ke siswa, sehingga proses pembelajaran yang akan berlangsung ini menjadi maksimal seperti itu, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, jadi Ibu merasa lebih siap lah dengan Iya, adanya dengan coaching ini ya? Iya, Bu, benar, Bu. Oke, baik Bu Rizky. Setelah saya dapatkan beberapa hal seperti ini, kita akan ketemu di tanggal 11 Mei Iya, 2023 Bu ya, di Iya, kelas 8C pada hari Kamis pagi ya Bu Iya, Bu, ya. pagi. Oke, baik Bu Rizky, terima kasih Sama-sama, Ibu. telah melakukan supervisi seperti ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu Rizky harapkan nanti bisa sesuai dengan Bu. keadaan yang Iya, Bu, senyatanya. amin ya robbal alamin. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama, Bu. Demikian tadi coaching pra-supervisi yang telah saya lakukan kepada Ibu Rizky Diansari untuk pembelajarannya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 di kelas 8C. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
Kakak Bu Rizky. Jadi Selamat hari ini adalah pendampingan individu kelima dan kita akan mengadakan sesi coaching di mana nanti Bu Rika sebagai coach, coachingnya Bu Rizky karena sudah melakukan supervisi akademik ya. Jadi ini untuk pasca observasinya. Jadi untuk pasca observasi silahkan Bu Rika, saya persilahkan dimulai. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Agnes yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat secara langsung pasca observasi yang akan saya lakukan. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya. Oke. Nah baik Bu ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan observasi ya Bu ya. Nah, awalnya kemarin diawali juga dengan pra observasi, kemudian kita sudah melakukan observasi juga. Sekarang kita masuk pada tahap pasca observasi ya Bu ya. Oke, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat saya juga nantinya. Ada beberapa yang ingin saya ajukan terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin di kelas 8C kemarin ya Bu ya. Iya, Bu. Kelas 8C. Oke. Baik Bu, untuk kita melakukan coaching ini, apa tujuannya yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Ibu pengennya gimana gitu? Baik, terima kasih Bu. Jadi saya berharap dengan adanya proses coaching ini bisa memperbaiki cara saya mengajar siswa Bu, dari mulai metodenya, kemudian pendekatan yang saya gunakan, dan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan agar kedepannya nanti ketika saya melakukan kegiatan yang sama di siswa yang berikutnya itu bisa lebih terarah Bu, seperti itu. Oh iya, berarti yang Ibu harapkan adalah perbaikan dalam proses pembelajaran ya Bu ya? perbaikannya, Bu, seperti Oke, itu. Oke Bu, kemudian setelah mengajar nih Bu, bagaimana perasaan Ibu kemarin itu habis ngajar keluar tuh gimana perasaannya? Sebenarnya sih pertama ya deg-degan ya Bu, karena baru pertama kali saya di supervisi. Iya. Karena masih banyak kekurangan yang saya lakukan gitu Bu. Tapi untuk selanjutnya saya jadi lebih merasa terlatih gitu Bu, untuk bisa dikoreksi apa-apa saja yang memang kurang dalam kegiatan pembelajaran saya yang saya berikan ke siswa dari segi materi dan sebagainya, seperti itu. Oh iya, jadi Ibu berharap tuh ada yang pembelajaran baru gitu ya dari hasil yang sudah dilakukan. Ya, benar Bu. Oke Bu, kemarin tuh kan Ibu sudah mengungkapkan beberapa strategi yang akan Ibu lakukan di dalam kelas pada saat pembelajaran ya. Kemudian apakah ada strategi yang belum terlaksana secara maksimal? Ada Bu, sebenarnya kan ketika saya memerintahkan anak untuk membuat produk itu kan ada 3, membuat laporan biasa mapping secara bentuk mapping, video, dan juga bentuk poster digital. 2 kegiatan sudah dilakukan, cuma 1 saja Bu, anakku belum membuat laporan tersebut secara video gitu Bu, itu yang belum terlaksana. Tapi untuk selebihnya kegiatan menurut saya berjalan dengan lancar Bu, tinggal bagaimana penilaian Ibu saja. Iya. Berarti diferensiasinya dapat ya Bu ya. Iya, Bu. Kemarin kan kita mengacu pada diferensiasi produk ya. Iya, Bu. Ya, oke baik Bu. Nah kemudian bisakah Ibu menceritakan hal-hal baik apa yang bisa dipertahankan dan hal apa yang harus diperbaiki? Terima kasih Bu, ini hal-hal yang bisa saya pertahankan ketika saya melakukan pembelajaran berdasarkan supervisi yang kemarin itu adalah saya bisa manage anak-anak, kemudian kegiatan pembelajarannya berjalan dengan teratur, kemudian saya lebih terampil dalam menyiapkan anak untuk bisa mengarahkan anak berpikir secara kritis Bu. Itu yang saya bisa ambil hal positifnya. Cuman yang kurang itu adalah mungkin dari segi cara saya mengajar, dari mulai bagaimana saya berinteraksi dengan siswa, dari sikap duduk saya, itu saja sih Bu yang mungkin harus diperbaiki. Iya Bu. Kalau saya melihat kemarin tuh interaksi Ibu dengan siswa udah bagus lah Bu. Tapi mungkin Ibu merasa itu perlu diperbaiki lagi ya Bu ya. Iya, masih ya. Oke.
kemarin itu berpusat pada muridnya udah benar-benar nampak ya, jadi berpihak pada murid itu benar-benar student centernya sudah dapat gitu Bu. Oke, kemudian selanjutnya Bu, tadi kan Ibu sudah mengungkapkan beberapa yang menjadi kekurangan Ibu gitu ya dalam pembelajaran. Nah pun kemudian apa rencana Ibu untuk memperbaiki kekurangan itu tadi Bu? Untuk kedepannya saya berencana untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih atraktif lagi, lebih interaktif lagi Bu. Misalnya mungkin ketika pas pembelajaran dievaluasi, saya lebih menerapkan pembelajaran yang berbasis ICT. Kemudian saya juga ingin membuat anak itu lebih banyak bertanya, karena dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu anak lebih takut bertanya gitu Bu. Itu yang membuat saya pengen saya kembangkan lagi dan diperbaiki lagi. Iya, supaya anak lebih terampil untuk bertanya gitu, keterampilan bertanya. Oh iya Bu. Oke Bu ya, selain apa yang sudah Ibu sebutkan tadi, apakah ada yang akan Ibu lakukan lagi? Ada Bu, saya berencana untuk menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi dengan menerapkan modul interaktif Bu, seperti itu. Dan alhamdulillah modul itu sudah saya rancang, tinggal untuk pengeksekusian saja, pelaksanaannya saja Bu. Jadi anak ketika saya menjelaskan materi, anak itu saya ajak untuk membuka modul tersebut, dan nanti anak bisa melihat videonya secara langsung Bu. Jadi kegiatan yang dilakukan itu lebih real Bu, anak bisa lebih tahu bagaimana sih sebenarnya proses penyaringan darah itu Bu gitu. Oh iya, jadi interaktif videonya nanti ya Bu ya. Iya. Oh, anak bisa berinteraksi di situ. Iya. Oke baik Bu, selanjutnya dari apa yang sudah Ibu lakukan pembelajaran di kelas kemarin, apa indikator keberhasilan yang sudah Ibu rasakan? Untuk indikator keberhasilan yang sudah saya rasakan tercapai dalam pembelajaran ini itu lebih ke keterampilannya Bu. Anak sudah dapat membuat karya dalam bentuk mapping, kemudian sudah bisa membuat karya laporan itu dalam bentuk poster digital. Walaupun sebenarnya belum sampai ke video sih, sebenarnya saya mengharapkan untuk itu, tapi sudah tercapai di situnya Bu, di keterampilannya. Ya, berarti udah dapat ya Bu ya diferensiasinya kan tadi. Oke, kemudian dalam pembelajaran itu daya dukung apa? Daya dukung apa dan dari siapa mungkin yang bisa Ibu dapatkan? Terima kasih. Untuk daya dukung yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran ini adalah pertama dari rekan-rekan kantor yang memberikan saya motivasi dan referensi cara mengajar yang baik, kemudian dari sekolah sendiri yang mendukung apa-apa saja sih sarana dan prasarana serta fasilitas lain yang saya butuhkan untuk proses pembelajaran ini Bu. Jadi lebih ke lingkungan sekolah sih Bu. Lingkungan sekolah ya. Ya. Oke. Oh iya, kepala sekolah juga mendukung ya Bu ya. Iya Bu. Itu. Ya. Oke, kemudian Bu yang terakhir adalah dari apa yang Ibu kan tadi pengen ada perbaikan-perbaikan tuh. Nah, kira-kira nih setelah Ibu melakukan perbaikan itu dalam perancangannya nanti, kapan kira-kira akan Ibu laksanakan di dalam kelas perbaikan yang akan Ibu lakukan? Untuk perbaikannya mungkin saya dapat melaksanakannya di semester berikutnya Bu, ketika memang materi itu diajarkan Bu, atau mungkin di materi yang lain Bu, saya yang serupa gitu. Dengan strategi yang sama Ya, gitu tadi strategi ya. yang sama Bu. Oke, baik Bu Rizky. Dari hasil udah kita berbicara ini tadi ya, banyak yang kita dapatkan, kita sama-sama. Nah, jadi apa yang sudah kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran juga buat saya dan buat Ibu gitu ya. Kedepannya kita akan bisa mengajak siswa untuk lebih aktif dengan pembelajaran di kelas, kemudian kita juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada murid dengan maksimal. Ya, Oke. Baik Bu Rizky, terima kasih bantuannya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu. Terima kasih Bu. Kayaknya udah selesai proses coachingnya ya. Ya sudah Bu. Udah lancar dan Bu Rizky juga lancar menjawab gitu. Jadi Iya, Bu. terima kasih Bu Rizky Sama-sama ya. Ibu.